Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham. Saya adalah mahasiswa semester 1 angkatan 2024, jurusan Administrasi Niaga, program studi Manajemen Aset. Saya kali ini berada di sebuah aset yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu sebuah kafe bernama Kebon Aki. Gimana keseruannya? Let's go! Pada video kali ini, saya sedang berada di sebuah kafe yang bernama Kebon Aki. Kafe ini terletak di Panenjoan, nomor 20, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kafe ini berkonsep vintage dan garden coffee shop. Jadi, kafe ini terletak di tengah-tengah kebun dan lumayan berjarak dengan rumah penduduk. Nah, buat kalian yang ingin rehat dari berisiknya jalanan kota, cocok banget nih ngopi di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang apa itu manajemen aset, dimulai dari definisi aset menurut ahli, yaitu menurut Munawir 2010. Aset adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan, usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Kafe Kebon Aki juga merupakan sebuah aset loh. Nah, kalau kafe ini sendiri termasuk ke dalam jenis tangible asset atau aset berwujud. Nah, aset juga dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Sugiyama 2013, aset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok menurut beberapa dasar. Yang pertama yaitu menurut bentuknya, tangible asset atau aset berwujud, yaitu aset yang memiliki wujud fisik dan dapat disentuh, dirasakan, dan dilihat. Lalu berikutnya ada intangible asset atau aset tidak berwujud. Adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik dan memiliki nilai ekonomi. Berikutnya ada menurut tujuan dan pemanfaatannya, yaitu aset komersial adalah aset yang digunakan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selanjutnya, aset non-komersial adalah aset yang digunakan dengan tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sebuah kafe yang saya kunjungi ini merupakan aset komersial karena aset ini digunakan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu berikutnya ada bagaimana siklus aset dan contohnya. Yang pertama, ada perencanaan kebutuhan aset. Nah, contohnya, pada kafe ini terdapat musola, tetapi tidak ada tempat wudhu. Jadi, owner atau petugas atau para pekerja dapat membuat sebuah perencanaan untuk membuat tempat wudhu. Lalu yang kedua adalah pengadaan aset. Nah, contohnya, setelah direncanakan ingin membuat tempat wudhu, owner atau petugas atau para pekerja yang ada di kafe tersebut dapat langsung mengadakan tempat wudhu tersebut sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya adalah inventarisasi aset. Contohnya, owner kafe tersebut membuat pencatatan atau pendataan tentang tempat wudhu yang telah dibuat. Lalu selanjutnya adalah pemenuhan aspek legal aset. Contohnya, owner kafe tersebut harus memiliki status kepemilikan tentang tempat wudhu yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian aset. Contohnya, setelah tempat wudhu tersebut diadakan atau dibuat, maka langsung dilakukan penilaian, yaitu untuk mengetahui nilai aset yang dimiliki sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki sebelum aset tersebut dihapuskan atau dialihkan. Lalu ada pengoperasian aset. Nah, contohnya, owner kafe tersebut memastikan tempat wudhu tersebut dapat dioperasikan atau digunakan oleh para pengunjung dengan baik. Lalu ada pemeliharaan aset. Contohnya, para pekerja, para petugas, dan juga owner kafe tersebut melakukan kegiatan menjaga dan memperbaiki aset agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai yang harus dijalankan. Berikutnya adalah pembaruan atau rejuvenasi aset. Contohnya,
jika tempat wudhu tersebut ada kerusakan, misalnya keran yang digunakan atau airnya tidak mengalir, maka owner pada kafe tersebut dapat melakukan perbaikan agar tempat wudhunya dapat digunakan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah pemusnahan aset. Contohnya, jika tempat wudhu tersebut sudah tidak dapat diperbaiki, sudah tidak dapat digunakan dengan baik, maka dilakukan pemusnahan aset. Nah teman-teman semua, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Ilham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.